Selamat pagi Bapak Ibu, Oma dan Opa. Semua kiranya hari ini diberkati Tuhan dengan kesehatan, kekuatan. Sepanjang malam kita boleh tidur dengan baik dan pagi hari ini kita dibangunkan dengan kekuatan yang baru. Kita bertemu dalam Embun Pagi GKI Delima bersama saya Wahono. Kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Kita berdoa. Ya Allah sumber kehidupan kami, sungguh kami mengucap syukur Engkau memberikan nafas kehidupan kami pada pagi hari ini, memberikan kesehatan, kekuatan. Kiranya sepanjang hari ini yang akan kami lakukan, apa kami kerjakan, berkenan kepada Tuhan. Biar firman-Mu menjadikan dasar kehidupan kami hari ini. Kepadamu ya Tuhan kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Bapak, Ibu, Oma, dan Opa yang berbahagia, pagi hari ini kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Saya akan membacakan dari kitab Nehemia 8. Saya membaca ayat 10b sampai ayat yang 11. Begini firman Tuhan. Janganlah kamu berduka cita dan menangis, karena semua orang itu menangis ketika mendengar kalimat-kalimat Taurat itu. Lalu berkatalah ia kepada mereka, pergilah kamu, makanlah sedap-sedapan, dan minumlah minuman manis, dan kirimlah sebagian kepada mereka yang tidak sedia apa-apa. Karena hari ini adalah kudus bagi Tuhan kita. Janganlah kamu bersusah hati, sebab sukacita karena Tuhan itulah perlindunganmu. Demikianlah firman Tuhan, Bapak Ibu yang berbahagia. Tema kita adalah sukacita karena Tuhan perlindungan. Dalam kehidupan kita, mungkin kita sering merasakan lelah karena beratnya beban hidup. Atau justru kita merasa bersalah atas kegagalan dan dosa masa lalu. Bapak, Ibu, Oma, dan Opa yang berbahagia, dalam Alkitab Nehemia 8, bangsa Israel mengalami hal yang sama. Mereka menangis terseduh-seduh ketika mendengar firman Tuhan, karena mereka sadar betapa hancurnya hidup mereka akibat ketidaktaatan. Namun, di tengah-tengah tangisan, di tengah-tengah kesedihan itu, ada sebuah kalimat yang mengatakan, tenanglah, jangan kamu bersusah hati. Tuhan tidak menginginkan hidup kita, bangsa Israel, tenggelam dalam kesedihan yang justru melumpuhkan. Penyesalan menjadi pemulihan. Menyadari kesalahan itu baik, tetapi terus-menerus menghukum diri sendiri adalah sebuah jebakan. Saat kita datang kepada Tuhan dalam pertobatan, Tuhan rindu memulihkan kita. Sukacita sejati lahir saat kita menerima pengampunannya yang penuh. Sukacita adalah benteng hidup kita. Alkitab mengatakan kata perlindungan dalam teks ini berarti benteng yang kokoh. Ketika hati kita dipenuhi dengan sukacita karena Tuhan, maka damai sejahtera. Kedamaian itu menjaga pikiran kita dari kekhawatiran kita, dari rasa stres kita, dari rasa keputusasaan kita. Sukacita bukan sekedar emosi, melainkan kekuatan rohani untuk bertahan dalam menjalankan kehidupan ini. Ketika kita fokus siap kepada Tuhan dan bukan kepada masalah kita. Bangsa Israel bersukacita bukan karena situasi mereka mendadak tanpa masalah. Mereka masih dikelilingi musuh dan kota mereka baru mulai dibangun kembali. Namun mereka bersukacita karena Tuhan ada di pihak mereka. Sumber sukacita kita adalah karakter Tuhan yang sungguh setia pada kita. Apapun keadaan kita, situasi kita, dalam pergumulan kita, pergumulan ekonomi, pergumulan kesehatan kita, Tuhan selalu setia mendampingi kita. Apakah hari-hari ini kita sering dikendalikan oleh situasi
di sekitar kita, atau dikendalikan oleh firman Tuhan? Bagaimana kehidupan kita? Masihkah kita sering menangisi secara berlebihan? Yang sebenarnya perlu kita serahkan kepada Tuhan dan percaya pada pengampunan serta pemeliharaan Tuhan. Hidup kita, sukacita kita, karena Tuhan ada di pihak kita, melindungi kita senantiasa dalam segala situasi. Tuhan ada bersama kita. Biarlah kita senantiasa bersukacita karena Tuhan. Amin. Mari Bapak Ibu kita berdoa. Kami sungguh mengucap syukur dalam setiap firman-Mu yang mengingatkan kepada kami ya Tuhan, untuk kami bersukacita karena Engkau ada di pihak kami. Dalam kondisi, dalam situasi apapun, Engkau bersama-sama dengan kami. Biar sukacita ini kami bawa dalam kehidupan kami sepanjang hari ini, dalam tugas-tugas kami, dalam pekerjaan kami, setiap perkataan kami, setiap tindakan kami. Kami boleh mencerminkan kebenaran firman Tuhan. Hidup ini kami serahkan kepada-Mu ya Tuhan, biar sukacita-Mu itu tetap dalam hati kami. Amin. Selamat beraktivitas Bapak, Ibu, Oma, dan Opa yang berbahagia. Tuhan memberkati kita semuanya. Amin.